Setiap kali kamu memaksa otakmu untuk mengingat janji temu jam 3 sore, kamu membakar glukosa dan tekad, willpower. Energi yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk kreativitas atau pemecahan masalah yang kompleks, malah habis hanya untuk sekedar mengingat. Selanjutnya, atasi timeliness atau kebutaan waktu. Orang dengan ADHD sering tidak merasakan berlalunya waktu. Jam digital itu abstrak. Angka 10.30 dan 10.45 terlihat sama, tidak terasa durasinya. Bagian terpenting dari strategi ini adalah menghapus rasa malu. Menggunakan alat bantu bukanlah kecurangan. Apakah orang berkacamata curang karena menggunakan lensa untuk melihat? Tidak. Mereka hanya menggunakan alat untuk mengoreksi fungsi biologis. Berhenti menyalahkan dirimu karena merasa kurang disiplin. Masalahmu bukan pada niat dan bukan pada seberapa keras kamu berusaha. Masalah sebenarnya adalah kamu mencoba menjalankan software kehidupan yang kompleks menggunakan RAM otak yang kapasitasnya terbatas. Bayangkan sebuah komputer canggih. Jika kamu membuka 100 tab sekaligus tanpa menyimpannya ke hard drive, komputer itu akan melambat, panas, dan akhirnya crash. Inilah realita otak ADHD. Kita mencoba menyimpan rencana hidup, jadwal, dan ide di memori kerja yang mudah menguap. Hari ini, kita akan berhenti mengandalkan RAM dan mulai membangun hard drive eksternal. Berapa kali kamu berkata pada diri sendiri, besok aku akan ingat, hanya untuk melupakannya 5 menit kemudian? Masyarakat mengajarkan kita bahwa melupakan sesuatu adalah tanda kemalasan atau ketidakpedulian. Jadi, kita meresponsnya dengan mencoba mengingat lebih keras. Kita menegangkan otot mental kita, berharap disiplin internal akan muncul secara ajaib. Tapi bagi neurodivergent, disiplin internal adalah sumber daya yang paling tidak bisa diandalkan. Mengandalkan ingatanmu sendiri saat kamu memiliki ADHD, ibarat mencoba memegang air dengan tangan terkepal. Semakin erat kamu menggenggam, semakin banyak yang tumpah. Dalam psikologi, ada istilah yang disebut cognitive scaffolding atau peranca kognitif. Sama seperti gedung tinggi yang butuh struktur penyangga saat dibangun, otak kita membutuhkan struktur eksternal untuk berfungsi maksimal. Orang pintar dengan ADHD tidak mencoba memperbaiki kelemahan otak mereka. Mereka mengakuinya, lalu membangun sistem di sekelilingnya. Mereka tidak menyimpan to-do list di kepala. Mereka memindahkan fungsi eksekutif otak seperti perencanaan, memori, dan inisiasi tugas keluar dari tubuh biologis mereka dan meletakkannya ke lingkungan fisik mereka. Mari kita bedah sedikit sains di baliknya. Working memory atau memori kerja adalah papan tulis mental tempat kamu memproses informasi baru. Bagi kebanyakan orang, papan tulis ini cukup besar. Bagi ADHD, papan tulis ini kecil dan penghapusnya terlalu licin. Sebuah studi menunjukkan bahwa ketika beban kognitif meningkat, kemampuan untuk mengontrol impuls menurun drastis. Artinya, semakin banyak hal yang kamu coba ingat di kepala, semakin sulit bagi kamu untuk menolak gangguan atau memulai pekerjaan. Inilah mengapa otak eksternal bukan sekedar alat bantu, melainkan kebutuhan biologis untuk bertahan hidup. Setiap kali kamu memaksa otakmu untuk mengingat janji temu jam 3 sore, kamu membakar glukosa dan tekad, willpower. Energi yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk kreativitas atau pemecahan masalah yang kompleks, malah habis hanya untuk sekedar mengingat. Ini adalah pemborosan sumber daya yang tragis. Orang-orang sukses dengan ADHD menyadari bahwa tekad adalah baterai yang cepat habis. Mereka berhenti menggunakannya untuk hal-hal sepele. Mereka membiarkan lingkungan yang melakukan kerja keras itu untuk mereka. Jadi, apa itu otak eksternal? Ini bukan sekadar aplikasi to-do list di HP yang seringkali malah menjadi sumber distraksi baru. Otak eksternal adalah sistem fisik dan digital yang nyata, yang bisa kamu lihat dan sentuh. Prinsip utamanya adalah make it visible, buat segalanya terlihat. Informasi yang tersembunyi di dalam laci atau di dalam folder aplikasi adalah informasi yang mati bagi otak ADHD. Kita membutuhkan visual cues atau isyarat visual yang berteriak pada kita tanpa perlu kita cari. Filosofinya sederhana, jangan ubah orangnya, ubah lingkungannya. Jika kamu ingin minum lebih banyak air, jangan berjanji pada diri sendiri untuk minum. Taruh botol air besar di mejamu. Jika kamu ingin berhenti lupa kunci motor, jangan latihan memori. Pasang paku gantungan tepat di samping pintu masuk. Otak eksternal mengambil alih beban inisiasi.
Kamu tidak perlu ingat untuk melakukan sesuatu, karena lingkunganmu sudah mendesain alur yang membuatmu tersandung pada tugas yang benar secara otomatis. Langkah praktis pertama adalah sistem penangkapan atau capture system. Kamu harus memiliki satu tempat, hanya satu, di mana semua ide, tugas, dan janji temu mendarat pertama kali. Bisa berupa buku catatan saku atau voice recorder. Aturannya, tulis saat itu juga, jangan tunggu nanti. Ide bagi adik-adik itu seperti kembang api, indah tapi hilang dalam hitungan detik. Dengan langsung mencatatnya ke sistem eksternal, kamu memberi sinyal pada otakmu. Ini aman, aku tidak perlu membuang energi untuk mengingatnya lagi. Rasakan kelegaan instan saat beban itu pindah ke kertas. Prinsip kedua, out of sight, out of mind adalah musuh kita. Jadi, mari kita balikan. Gunakan penyimpanan terbuka. Lepaskan pintu lemari jika perlu, atau gunakan wadah transparan. Jika kamu perlu mengerjakan dokumen pajak, jangan simpan di dalam laci. Tempelkan di dinding atau letakkan di tengah meja makanmu. Buat tugas itu menjadi objek fisik yang menghalangi jalanmu. Otak eksternal bekerja dengan cara mengganggu autopilotmu. Kita menciptakan friksi visual yang memaksa kita sadar akan tugas tersebut. Selanjutnya, atasi timeliness atau kebutaan waktu. Orang dengan ADHD sering tidak merasakan berlalunya waktu. Jam digital itu abstrak. Angka 10.30 dan 10.45 terlihat sama, tidak terasa durasinya. Gunakan timer analog atau visual. Melihat piringan merah yang perlahan menyusut memberikan representasi fisik dari waktu. Ini bukan untuk membuatmu panik, tapi untuk memberikan bentuk nyata pada konsep waktu yang abstrak. Ini adalah otak eksternal yang memegang kesadaran temporal untukmu. Ciptakan launchpad atau landasan peluncuran di dekat pintu keluar rumahmu. Ini adalah satu titik sakral di mana semua barang yang kamu butuhkan untuk meninggalkan rumah harus berada. Kunci, dompet, tas, kacamata. Siapkan launchpad ini pada malam sebelumnya. Ini adalah bentuk kebaikan hati pada dirimu di masa depan. Saat pagi hari yang kacau datang, otak eksternalmu, meja itu, sudah menyiapkan segalanya. Kamu tinggal ambil dan pergi, tanpa drama mencari kunci yang hilang. Otak eksternal juga bisa berupa orang lain. Ini disebut body doubling. Kamu tidak perlu mereka untuk membantumu bekerja. Kamu hanya butuh kehadiran fisik mereka di ruangan yang sama. Kehadiran orang lain berfungsi sebagai jangkar sosial yang menahanmu dari keinginan untuk melamun atau scrolling media sosial. Ini meminjam sistem regulasi orang lain untuk menstabilkan sistem regulasi kita sendiri. Bukan ketergantungan, melainkan simbiosis produktivitas. Bagian terpenting dari strategi ini adalah menghapus rasa malu. Menggunakan alat bantu bukanlah kecurangan. Apakah orang berkacamata curang karena menggunakan lensa untuk melihat? Tidak. Mereka hanya menggunakan alat untuk mengoreksi fungsi biologis. Berhenti merasa bahwa kamu seharusnya bisa melakukan ini tanpa bantuan. Kata seharusnya adalah racun. Terimalah bahwa otakmu bekerja secara berbeda, dan banggalah bahwa kamu cukup cerdas untuk merancang sistem yang mendukung perbedaan itu. Membangun otak eksternal butuh waktu. Awalnya akan terasa aneh. Kamu mungkin akan lupa mencatat atau mengabaikan timermu. Itu wajar. Jangan menyerah saat sistemnya gagal sekali. Perbaiki sistemnya, bukan menyalahkan dirimu. Kuncinya adalah kepercayaan. Kamu harus belajar mempercayai sistem eksternalmu lebih dari kamu mempercayai otakmu sendiri untuk urusan penyimpanan data. Ketika kepercayaan itu terbangun, kecemasanmu akan perlahan menghilang. Kebebasan sejati bagi orang dengan ADHD bukanlah ketika kita berhasil memaksa diri menjadi neurotipikal. Kebebasan adalah ketika kita memiliki sistem yang menangkap kita saat kita jatuh dan mendorong kita saat kita macet. Mulailah hari ini, beli buku catatan, pasang papan tulis, atau atur ulang mejamu. Pindahkan beban itu dari pundakmu ke lingkunganmu. Berikan otakmu ruang untuk bernapas, bermimpi, dan berkreasi, bukan sekadar untuk mengingat daftar belanjaan. Karena kamu diciptakan untuk hal-hal besar, bukan untuk menjadi hard drive penyimpanan data.